Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Arumi di program QR Code Quick Response Knowledge on Demand. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di program ini. Kita akan lanjut menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman sampaikan di Instagram SMPT Arkan Cendekia. Di kesempatan kali ini yang akan menjawab pertanyaan adalah Mr. Fahmi. Assalamualaikum Mr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mr.? Alhamdulillah baik. Arumi gimana? Alhamdulillah aku juga baik. Semoga kita semua diberi kesehatan ya agar kuat menjalankan ibadah puasanya. Oke Mr. Fahmi, di sini sudah ada beberapa daftar pertanyaan. Saya mau minta tolong ke Mr. untuk menjawab ya. First question dari akun Instagram Kenzi Arsyad _ Apakah mencicipi makanan itu dapat membatalkan puasa? Oke, Masya Allah ini pertanyaannya ya. Jadi ketika di bulan Ramadan tentu kita tidak boleh makan dan minum, gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau misalnya mencicipi makanan, terkadang kan ibu kita gitu ya, atau orang yang memasak untuk kita untuk berbuka gitu ya, itu harus mencicipi makanan karena kalau enggak nanti takutnya keasinan kah gitu ya, atau kemanisan dan segala macam. Nah ternyata mencicipi makanan di bulan Ramadan di saat berpuasa itu tidak mengapa, asal kadarnya itu tidak banyak gitu ya. Nah ini disebutkan oleh salah satu sahabat yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, la ba'sa an yatuqal khalla aw syai'a ma lam yadkhulu halqahu wa huwa shaim. Jadi tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa itu mencicipi cuka atau sesuatu di saat dia berpuasa gitu ya, selama tidak masuk sampai ke kerongkongan. Maksudnya adalah ketika mencicipi makanan gitu ya, itu nanti dibuang lagi gitu. Jadi jangan mencicipi terus kemudian dimasukkan ke mulut gitu, ke kerongkongan gitu. Itu tidak mengapa. Lalu salah satu ulama kontemporer juga, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia mengatakan bahwa mencicipi makanan itu terlarang bagi orang yang tidak memiliki hajat. Jadi kalau misalnya ada di antara kita misalnya ibu kita masak, terus ibu kita udah nyicipin makanan nih Arumi, terus kita iseng nih asalnya nyicipin juga, padahal nggak ada hajatnya, nggak ada keperluannya. Nah itu yang nggak boleh gitu, karena kalau ibu kita nyicipin kan hanya untuk merasakan ini makanannya udah pas belum gitu. Tapi kalau kita nggak ada keperluan maka nggak boleh. Tapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau untuk mencicipi makanan ada hajatnya itu boleh gitu. Nah ini yang memang kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa mencicipi makanan ini sama dengan berkumur-kumur ketika berwudu gitu. Kalau kita berkumur-kumur ketika berwudu kan pasti air yang kita masukkan ke mulut itu pasti ada sisa di mulut kita gitu. Nah kita nggak bisa menahan itu gitu ya, harus kita keluarkan semua gitu. Maka air yang tersisa di mulut itu ketika tertelan itu tidak mengapa gitu. Nah mencicipi makanan ini dikiaskan sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti itu. Jadi intinya boleh mencicipi makanan kalau ada keperluan. Thank you. Second question dari akun Instagram Kenzi Arsyad _ Apakah benar orang yang meninggal di bulan Ramadan itu dijamin masuk surga walau ia bermaksiat? Masya Allah ya. Ini pertanyaannya bagus nih ya. Kita mungkin sudah sering dengar bahwa oh fulan meninggal di bulan Ramadan, oh pasti berarti meninggalnya karena kebaikan gitu. Oh pasti masuk surga nih karena dia meninggal di bulan Ramadan. Tapi ternyata tidak gitu. Bahwa meninggalnya seseorang di bulan Ramadan atau bulan-bulan lain lah yang dikatakan bulan mulia. Kan kalau dalam Islam bulan mulia itu ada juga bulan-bulan haram gitu ya, itu termasuk bulan mulia, ada 4 bulan gitu ya. Terus bulan Ramadan juga bulan mulia. Nah nggak ada satupun hadis dari Rasulullah SAW yang menyampaikan bahwa seseorang yang meninggal di bulan Ramadan atau bulan-bulan mulia yang lain itu akan masuk surga. Ada jaminan yang nggak ada yang seperti itu gitu. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan dengan gamblang bahwa tidak ada satupun hadis yang menerangkan tentang hal tersebut gitu. Jadi ini keliru atau kekeliruan yang sudah menyebar mungkin ya di sebagian orang gitu. Nah sebenarnya kenapa sih alasannya Rasulullah itu tidak ada menjelaskan tentang hal ini gitu ya? Karena yang namanya kematian itu gitu ya, atau seseorang itu masuk surga atau nerakanya tidak ditentukan kapan dia meninggalnya gitu, atau di mana dia meninggalnya. Katakanlah seseorang meninggal di tanah suci misalnya di Mekah gitu ya, terus apakah dia pasti masuk surga? Enggak gitu. Yang menentukan dia masuk surga atau enggaknya adalah amal ibadahnya ya. Jadi
kalau dikatakan apakah akan masuk surga orang yang meninggal saat puasa, nah itu mungkin karena dia meninggal di atas ibadah puasa gitu, atau misalnya meninggal ketika melaksanakan sholat, itu mungkin gitu, ada jaminan masuk surga gitu ya. Tapi kalau misalnya waktunya atau tempatnya itu tidak ada jaminannya gitu, jadi tidak benar perkataan bahwa orang yang meninggal di bulan Ramadan pasti masuk surga, seperti itu. Thank you, Mr. Yep. The third question dari akun Instagram Farazi, apa hukum puasa tapi tidak sholat? Insya Allah. Puasa tapi tidak sholat ya, Iya. ini saling berseberangan nih. Puasa wajib nih, puasa Ramadan. Sholat juga wajib gitu. Tapi ada ternyata orang-orang yang puasa tapi dia tidak sholat, Masya Allah gitu ya. Ini jadi dia salah dalam berpikir gitu, bahwa ada kewajiban dia tinggalkan, ada kewajiban satunya dia kerjakan. Nah, ini tidak boleh. Yang namanya kewajiban kan harus kita lakukan gitu ya, apalagi ini datangnya dari Allah dan Rasulnya gitu. Nah, jadi ini juga sudah dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwa orang yang berpuasa kemudian meninggalkan sholat, maka puasanya tidak diterima gitu. Jadi ketika seseorang itu puasa tapi tidak sholat, orang yang nggak sholat itu kan, kata Rasulullah SAW, orang yang tidak sholat itu dikategorikan sebagai orang yang kafir gitu, karena sholat itu kewajiban. Sholat itu kan perkara yang ditanyakan pertama kali sama Allah ketika kita meninggal gitu. Ketika kita meninggal pertama kali, amalan yang pertama kali ditanya sholat. Nah, bagaimana ketika ditanya sholat nggak sholat gitu, apalagi puasa, nanti puasa juga mungkin nggak akan ditanya karena puasanya tidak diterima gitu, karena dia tidak sholat. Maka jangan sampai nih teman-teman gitu ya, kita puasa tapi kita meninggalkan kewajiban sholat, atau misalnya meninggalkan kewajiban yang lain, katakan tidak berbakti kepada kedua orang tua, itu juga nggak boleh gitu. Jadi kalau kita puasa, kita harus full maksimal semua kewajiban kita kerjakan. Yang sunnah-sunnah kalau bisa juga kita kerjakan gitu. Jadi jangan sampai kita puasa mengerjakan kewajiban tapi kita meninggalkan kewajiban yang lain gitu. Masya Allah, berarti Allah itu memberikan banyak umat muslim kemudahan. Betul. Tapi tidak untuk meninggalkan yang wajib gitu. Betul. Ya, terima kasih ya Mister udah menjawab pertanyaannya. Ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Mister dapat bermanfaat bagi teman-teman agar puasanya makin sempurna. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang disampaikan terdapat kesalahan. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Program QR Code kami cukupkan sampai di sini. Semoga kita dapat bertemu di Ramadan selanjutnya. Goodbye.